Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Irmanela Rizky Agustin, Risma Amalia Rahmani, Greni Wulandari, dan Okti Nurhanifah yang akan membahas topik tentang teori behaviorisme dan kognitivisme. Yang pertama akan kita bahas adalah pendidikan behavioristik. Menurut Arya, behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik negatif maupun positif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Menurut Budi Ningsih, behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya reaksi antara stimulus dan respon. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti sifat materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Ada pula tokoh-tokoh teori behaviorisme yaitu Yang pertama ada John Waston. Dasar konsep utama dari aliran ini adalah psikologi adalah cabang eksperimental dari natural science. Sejauh ini, psikolog gagal dalam usahanya membuktikan jati diri sebagai natural science. Salah satu halangannya adalah keputusan untuk menjadikan bidang kesadaran sebagai objek psikolog. Oleh karenanya, kesadaran harus dihapus dari lingkup psikolog. Kemudian, objek studi psikolog yang sebenarnya adalah perilaku nyata. Kedua ada Clark L. Hull yang memberikan penjelasan mengenai pengembangan ide, terutama pada bidang psikologi. Metode yang paling sering digunakan adalah experimental lab. Experimental lab dapat dijelaskan seperti turun langsung ke dalam lab demi memberikan hasil yang pasti dan akurat. Ketiga ada B.F. Skinner. Prinsip utama pandangan Skinner, pertama, ada deskriptif behaviorisme, pendekatan secara eksperimental yang sistematis. Kedua, ada empathy organisme, menolak adanya proses internal pada individu. Dan ketiga, menolak menggunakan metode statistiska. Keempat, ada Albert Bandura. Teori utama yang diberikan Albert adalah observational learning atau modeling adalah faktor penting dalam proses belajar manusia. Jika dalam proses modeling, konsep reinforcement atau proses peningkatan stimulasi yang terjadi pada perilaku. Proses ini dapat memperkuat perilaku individu. Prinsip-prinsip belajar behaviorisme. 1. Ada stimulasi dan respons. Stimulasi adalah sesuatu yang diberikan guru kepada siswanya seperti alat peraga, gambar, atau lainnya untuk membantu dalam pembelajaran. 2. Reinforcement atau penguatan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku disebut penguatan reinforcement. Maksudnya yaitu orang itu akan berusaha untuk mendapatkan yang dia inginkan. Dalam berusaha itu dia mendapatkan dukungan. Karena dalam pikirannya itu dia pasti akan mendapatkan yang dia inginkan. Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku disebut dengan hukuman punishment. Maksudnya yaitu, misalkan ada anak kecil yang memelihara kucing, lalu dia mengelus-ngelus bagian kepalanya, namun kucing itu menggigit. Akhirnya anak kecil itu tidak mau lagi untuk mempunyai kucing itu ataupun mengelus-ngelus kucing itu lagi. Ketiga, penguatan positif dan negatif. Pemberian stimulus positif yang diikuti respon disebut penguatan positif. Maksudnya yaitu ada seorang anak yang menjawab pertanyaan guru dengan mengangkat tangannya. Lalu anak itu dipuji oleh gurunya dan diberi hadiah oleh gurunya. Pastinya anak itu ingin untuk menjawab pertanyaan itu berkali-kali agar bisa mendapatkan pujian dan permen atau hadiah yang lainnya. Sedangkan pengganti peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku disebut penguatan negatif. Yang dimaksud dengan penguatan negatif yaitu kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, kita ingin makan sambal agar perut kita tidak pedas. Jadi, untuk menghindarinya, kita harus memakan nasi terlebih dahulu, baru memakan sambalnya itu.
Jadi, agar kita paham dengan penguatan negatif yaitu kita harus mengingat kalau penguatan negatif yaitu menghindar dari hal-hal yang kurang baik. Keempat, penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik, sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Contoh penguatan primer yaitu makan jika lapar, minum jika haus. Sedangkan contoh penguatan sekunder yaitu classical conditioning. Kelima, kesegaran memberi penguatan atau immediacy. Penguatan hendaknya diberikan segera setelah perilaku muncul karena akan menimbulkan perubahan perilaku yang jauh lebih baik daripada pemberian penguatan yang diulur waktunya. Keenam, pembentukan perilaku atau shaping. Menurut Skinner, perilaku seseorang diperlukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengurai perilaku yang akan dibentuk menjadi tahapan-tahapan yang lebih rinci. Yang kedua, menentukan penguatan yang akan digunakan. Yang ketiga, penguatan terus diberikan apabila muncul perilaku yang semakin dekat dengan perilaku yang akan dibentuk. Di sini saya akan membahas tentang teori pendidikan kognitivisme. Di dalam teori pendidikan kognitivisme, kita belajar disebabkan oleh kemampuan kita dalam menafsirkan suatu peristiwa atau pengalaman yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Teori ini berusaha menjelaskan dalam belajar bagaimana orang-orang berpikir. Jadi, dalam aliran ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Kemudian kita akan berlanjut membahas tentang tokoh teori belajar kognitif. Yang pertama ada teori perkembangan Piaget. Teori ini mengemukakan tahap-tahap yang harus dilalui seorang anak dalam mencapai tingkat perkembangan proses berpikir formal. Tahapan itu ada 4. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu dari lahir hingga usia 2 tahun. Kemudian yang kedua ada tahap praoperasional dari usia 2 tahun sampai usia 7 tahun. Kemudian yang ketiga ada tahap operasional konkret, berawal dari usia 7 tahun hingga 11 tahun. Kemudian yang terakhir ada tahap operasional formal setelah usianya menginjak 11 tahun. Kemudian yang kedua ada teori belajar bermakna Ausubel. Menurut Ausubel, belajar bermakna adalah suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dan yang terakhir ada teori penemuan Branner. Branner menyatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama ada tahap enaktif, di mana individu melakukan aktivitas dalam upaya memahami lingkungannya. Dan yang kedua ada tahap ekonit, individu melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Dan yang terakhir ada tahap simbolik, di mana individu mempunyai gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika berpikirnya. Sekian dari kami, apabila masih banyak kesalahan baik dalam penuturan kata atau dalam penampilan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.